Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar malam hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Bung John LT, di channel khusus yang menyajikan informasi, analisa dan ulasan tentang sepak bola, baik sepak bola nasional, secara khusus timnas, maupun sepak bola mancanegara. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, atau baru menemukan video-video saya, mohon dukungan like dan subscribe-nya. Dan bila sudah, ayo mari kita lanjut. Topik kita malam hari ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kualitas permainan timnas lebih tinggi dari peringkat FIFA-nya. Kemudian topik yang kedua yaitu prediksi ranking FIFA timnas Indonesia bila menang versus Irak dan Filipina. Tentu ini kaitannya dengan lanjutan kualifikasi Piala Dunia babak kedua yang nanti dilaksanakan bulan Juni, tanggal 6 lawan Irak dan tanggal 11 lawan Filipina, teman-teman. Dan kita masuk ke topik yang pertama, kualitas permainan timnas lebih tinggi dari peringkat FIFA-nya. Jadi teman-teman, banyak kalangan menilai bahwa sebenarnya peringkat FIFA Indonesia tidak layak di 134 saat ini. Harusnya kita itu sudah masuk 100 besar kalau melihat dari kualitas atau penampilan yang ditunjukkan oleh timnas kita. Dan saya rasa itu hal yang cukup diterima. Saya sendiri mengakui ya, memang benar demikian adanya. Karena teman-teman kita tahu di beberapa kali kesempatan kita berhasil menang di pertandingan level internasional. Kita ingat tahun lalu kan kita 2 kali mengalahkan Curaçao di Indonesia kan. Itu sebagai bukti bahwa memang kita punya kualitas. Lalu yang terbaru timnas U23 kita di Piala Asia U23 2024 barusan berlalu. Kita lihat bagaimana timnas kita mampu mengalahkan tim-tim hebat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kebetulan. Memang kita layak untuk menang karena kita sudah punya kualitas itu. Jadi saya setuju dengan pendapat dari beberapa kalangan, mungkin pengamat, dan saya rasa sebagian dari teman-teman juga yang menonton video ini pasti setuju juga bahwa memang saat ini kualitas timnas kita sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu-dulunya. Maka kalau saat ini kita bisa menang lawan negara-negara yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari kita, itu sesuatu yang wajar. Dan yang tidak wajar adalah harusnya peringkat FIFA kita bukan lagi 134, karena kualitas permainan kita itu sudah menunjukkan peringkat FIFA-nya negara yang masuk di 100 besar peringkat FIFA, teman-teman. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan tidak lama lagi peringkat FIFA kita juga akan naik dan tembus 100 besar. Amin. Itu topik yang pertama, teman-teman. Lalu topik yang kedua, prediksi ranking FIFA timnas bila menang versus Irak dan Filipina. Kita tahu Irak itu secara peringkat FIFA jauh lebih tinggi dari kita, peringkat 70-nya saat ini. Dan Filipina beberapa waktu lalu itu peringkat FIFA juga lebih tinggi dari kita, walaupun saat ini kita sudah salib, jadi kita lebih tinggi dari Filipina. Tetapi dua pertandingan itu sangat penting bagi kita. Yang pertama, dengan kita hanya menang di satu pertandingan saja terhadap dua tim itu, maka otomatis kita akan lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia yang ketiga ya, kan sekarang kan babak kedua nih, kita akan lolos ke babak ketiga. Apalagi kalau kita bisa menang dua-duanya. Memang Irak tim yang bagus, tapi saya dengar berita juga dari beberapa sumber bahwa pelatih Irak yaitu Yesus Casas itu menjaga supaya timnya ini jangan sampai ada yang cedera, karena kan setelah fase kedua ini Irak sudah pasti lolos ke fase ketiga karena poinnya sudah tidak mungkin terkejar. Maka supaya timnya tidak ada yang cedera, dia akan menurunkan pemain-pemain pelapis. Ini satu keuntungan juga buat kita. Tapi apakah benar informasi itu bisa benar demikian, ataukah itu hanya strategi atau taktik saja, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas saya punya optimisme bahwa kita bisa menang lawan Irak, karena kita tahu ketika pertandingan di Basra tempo hari kita dihajar 5-1 itu, kekuatan kita belum sebaik sekarang ini.
belum ada Tom Haye, belum ada Jai Idses, belum ada Nathan Joaon. Tapi dengan kekuatan yang ada sekarang, saya yakin kita pasti bisa mengatasi Irak. Apalagi ini main di kandang kita sendiri. Jadi saya cukup optimis, mudah-mudahan dengan 2 kali kita menang lawan Irak dan Filipina, maka poin yang kita raih nanti itu adalah 31,14 poin dari 2 kali kemenangannya, sehingga otomatis poin kita menjadi 1133,84 dari sebelumnya, yaitu 1102,70. Nah, jadi mudah-mudahan kalau 2 kali menang, kita akan diprediksi naik sekitar 6-7 peringkat. Jadi dari 34 mungkin kayak 126 atau 127. Dan menarik juga teman-teman bahwa ada sekitar 6 atau 7 negara lah yang kita akan salib. Kalau prediksi ini benar ya dan sesuai, kita akan melampaui 1 kepulauan Faroe, itu 133 peringkat FIFA-nya saat ini. Kemudian Kepulauan Solomon 132, Rwanda 131, Gambia 130, Niger 129, Republik Afrika Tengah 128, dan Sudan 127. Tapi tentu dengan catatan tim-tim tadi atau 7 negara tadi itu tidak melakukan pertandingan, atau mereka melakukan pertandingan internasional juga di bulan Juni ini, tetapi hasilnya mereka kalah. Karena kalau mereka menang bisa saja berubah. Mungkin kita tidak sampai mencapai 126 atau 127 di ranking FIFA. Bisa saja mungkin sekitar 128 kah atau 129. Namun itu sesuatu yang sudah bagus juga. Artinya kan makin dekat kita ke 100 besar. Karena kalau kita lolos di fase atau di babak kualifikasi yang kedua ini, kan kita akan main lagi di babak ketiga nanti. Nah, dan ketika main di babak ketiga, kita bisa memperoleh berapa kemenangan lagi, maka peringkat FIFA kita akan terdongkrak. Bukan tidak mungkin awal tahun 2025 kita sudah masuk 100 besar, teman-teman. Dan kalau sudah masuk 100 besar, itu sesuatu yang luar biasa, karena sudah lama sekali kita tidak ada di ranking 100 besar. Dulu pernah, saya lupa persis tahun berapa, kalau teman-teman tahu boleh kasih di kolom komentar. Nah, di era STY ini, di era Coach Sintayong, sudah banyak pembenahan dilakukan sehingga kualitas permainan kita sudah enak ditonton, sudah bagus sekali, bahkan dunia internasional itu sudah mengakui. Jadi kita berharap supaya capaian yang diraih oleh timnas kita di 2 kali pertandingan besok, yaitu lawan Irak tanggal 6 dan Filipina tanggal 11, mendapat hasil yang positif, kemenangan. Sebenarnya imbang saja itu sudah cukup. 2 kali imbang kita sudah lolos, karena nanti kita menang head to head lawan Vietnam, andai kata Vietnam menang lawan Filipina. Karena Vietnam saat ini kan baru punya poin 3, dan kalau pertandingan yang berikut dia main di kandangnya Irak, Basra, saya yakin pasti dibabat habis juga. Jadi kecil kemungkinan untuk Vietnam bisa mengejar kita. Tapi tentu kita tidak berharap hanya sekedar hasil imbang. Kita berharap kemenangan supaya tidak hanya kita lolos ke babak kualifikasi yang ketiga di Piala Dunia, tapi kita juga bisa menaikkan peringkat FIFA kita untuk masuk di 126 atau 127, teman-teman, sesuai prediksi saya tadi. Jadi itu teman-teman 2 topik yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video-video saya. Terima kasih dan selamat malam.